Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Taken yang rilis tahun 2010. Mimin yakin banyak dari kalian sudah tahu alur film ini. Mimin cuma mau mengajak kalian untuk bernostalgia kembali. Siapkan posisi paling nyaman kalian dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Setelah Perang Dunia usai, pemerintahan diambil alih oleh 8 perusahaan besar yang bertahan, yaitu Brickhauser, E-Corp, Eiderdex, Ruscorp, X-Corp, Vectocorp, Valencorp, dan juga Taken. Wilayah Amerika dikuasai oleh Taken yang merupakan perusahaan terbesar. Setiap tahun Taken mengadakan turnamen maut yang dikenal sebagai Iron Fist, di mana setiap kontestan akan bertarung menyisakan satu pemenang yang akan mendapat kekayaan dan juga kejayaan. Dan semua ini bermula dari daerah kumuh Nico Valley di luar wilayah Taken. Dan film Taken pun dimulai. That's where it all started. Iron Fist. If I don't get a to me 5 hari sebelum turnamen berlangsung, seorang remaja petarung jalanan bernama Jin Kazama lolos dari kejaran pasukan militer Taken setelah mencuri barang canggih mereka untuk dijual ke pasar gelap yang dikelola oleh Bonas. Hanya Jin satu-satunya yang bisa melakukan hal tersebut. Dalam perjalanan pulang, Jin melihat pengumuman tentang Iron Fist yang disampaikan oleh pemilik perusahaan Taken yang bernama Heihachi Mishima. Berita ini tersebar di seluruh wilayah Taken mengingat turnamen Iron Fist akan berlangsung beberapa hari lagi. Teman-teman yang mengetahui kemampuan Jin mendesaknya ikut turnamen agar bisa mengambil alih Taken dan membantu mereka terbebas dari kendali Heihachi. Namun Jin tidak berniat. Di sisi lain, Heihachi sedang menyiapkan pasukan militer yang dinamai Jackhammer untuk berjaga saat turnamen nanti. Pasukan ini dipimpin oleh anak Heihachi yaitu Kazuya. Is everything prepared? Not disappoint me. Tighten security in the Anvil and the outer sector. Sementara itu, Jin pulang ke rumah dengan sambutan hangat sang ibu yang bernama Jun Kazama yang juga ahli bela diri. Jin membawakan jeruk dan kopi yang ia beli setelah menjual barang curian. Jun memperingatkan Jin jangan sampai berurusan apapun dengan Taken termasuk menjadi peserta turnamen meski hadiah yang dijanjikan sangatlah besar. Diketahui Jin hanya tinggal berdua dengan Jun karena ayahnya sudah lama meninggal. Jin pun marah dan pergi dari rumah. Di luar Jin bertemu dengan kekasihnya yang bernama Tara. Jin memberi Tara beberapa butir coklat yang membuat Tara sangat senang. Dari sini terlihat bagaimana sulitnya kehidupan orang-orang di Nico Valley. Untuk membeli sebiji jeruk, sebungkus kecil kopi, dan beberapa butir coklat saja, Jin harus membayar mahal. Jin dan Kara bercinta tanpa mengetahui markas Bonas sedang digeruduk Kazuya dan juga pasukan Jackhammer. Setelah Kazuya menembak Bonas, kini Jin menjadi buronan seluruh pasukan Jackhammer. Lokasi Jin pun dihancurkan meski sebagian anggota Jackhammer masih berada di sana. Jin bergegas lari menuju rumah namun ia terlambat. Sebelum sempat menyelamatkan Jun, rumah mereka sudah dijatuhi peledak. Jin pun meratapi rumahnya yang menyisakan puing-puing dan dari sebuah kotak yang masih utuh, Jin menemukan kartu identitas perusahaan Taken milik Jun. Karena hari ini merupakan hari pendaftaran turnamen, Jin memutuskan berpartisipasi demi membalas dendam pada Taken. Untuk tahap awal, Jin ikut dalam seleksi terbuka di mana kontestan harus mengalahkan petarung dari Taken yang bernama Martial Law. Seleksi ini juga disiarkan secara langsung
dan membuat teman-teman Jin terkejut karena melihat Jin masuk ke dalam ring pertandingan. Awalnya Jin dianggap remeh, namun ternyata kemampuan Jin melebihi ekspektasi penonton. Pertandingan berlangsung sengit. Sayangnya jam terbang yang kurang membuat Jin kembali menjadi lengah. Jin berusaha fokus tentang tekadnya mengikuti Iron Fist dan bangkit lagi melakukan perlawanan. Jin menghajar Marshall hingga sempoyongan dan melakukan tendangan lompat untuk menutup aksinya. Malam ini pertama kalinya Marshall berhasil dilumpuhkan oleh seorang petarung amatir. Salah seorang penyelenggara seleksi terbuka bernama Steve mengingatkan Jin bahwa jago bertarung saja sebenarnya tidak cukup untuk memenangkan Iron Fist. Setiap kontestan memiliki promotor masing-masing dan mereka dilatih oleh para ahli dari sponsor. Jin tidak peduli, ia hanya ingin balas dendam dan setuju Steve menjadi pendampingnya dengan imbalan 20% dari hadiah yang akan dimenangkan. Sementara itu, di sisi lain, Heihachi kecewa pada Kazuya yang ia anggap belum pantas memimpin Tekken karena terlalu sering bersenang-senang. Singkat cerita, Jin pun tiba di lokasi pertarungan. Data kontestan diperlihatkan pada Heihachi satu persatu. Ada Raven dari G-Corp yang merupakan intelijen militer dan anggota ninjutsu. Ada Eddie Gordon dari Valen Corp yang disebut pembantai bawah tanah. Sergei Dragunov perwakilan Rus Corp yang dilatih oleh mantan militer Rusia. Pasangan kakak adik yang bernama Anna dan Nina Williams, pembunuh profesional dari Eider Dex yang menguasai Koppo dan Aikido. Dari Vector Corp ada Christy Montero, ahli bela diri campuran dengan bakat turunan sang kakek. Ada Miguel Rojo Sabota, Yoshimitsu sang master samurai, juga Brian Fury, seorang petinju yang merupakan pemenang Iron Fist sebelumnya. Semua petarung terlihat sangat bugar dan tangguh secara fisik. Pertandingan pun dimulai dengan memperkenalkan kontestan termasuk Jin yang tidak mewakili perusahaan manapun melainkan mewakili masyarakat. Pertandingan babak pertama dibuka dengan pertandingan ahli ninjutsu melawan ahli capoeira yaitu Raven versus Eddie. Keduanya saling serang dan juga bertahan. Hingga akhirnya Raven memenangkan babak ini mengalahkan Eddie. Selanjutnya yang akan bertanding adalah Miguel Rojo melawan Jin. Beberapa saat sebelum pertandingan, Steve memberitahu celah Miguel. Setiap memukul ke kanan, lutut kiri Miguel selalu terlihat berat. Jin pun bisa memanfaatkan situasi tersebut. Jin pun masuk ke arena pertarungan dan ia mulai menyerang secara intens, namun Miguel selalu bisa menangkis dan menjatuhkan balik. Melihat Jin sangat mudah dijatuhkan, Miguel mulai angkuh. Ia melancarkan tendangan pada Jin ke arah kanan. Jin yang sudah tahu celah Miguel langsung membidik lutut Miguel terus-menerus hingga Miguel terpojok. Namun pria itu masih bisa melakukan perlawanan dan membanting Jin untuk yang kedua kali. Jin kembali berdiri dan dengan tekad balas dendam ia lebih fokus lagi untuk menyerang lutut Miguel. Saat Miguel tidak berdaya, Jin mematahkan kaki dan melemparnya keluar arena pertandingan. Jin pun berhasil mengalahkan Miguel. Ia mendapat pujian dari petarung wanita utusan Vector Corp yaitu Christy dan juga Kazuya. Kazuya berkata Heihachi sangat terkesan melihat kemampuan Jin yang mana menurutnya itu bukan hal yang mudah. Ia juga merasa pernah melihat gaya bertarung Jin entah pada siapa sehingga menanyakan apakah ayah Jin pernah ikut Iron Fist. Jin menjawab ia tidak pernah mengenal siapa ayahnya sendiri. Jin tidak terlalu memikirkan Kazuya dan lanjut berlatih. Ia ingat pesan Jun bahwa kalah adalah pilihan maka jadilah pemenang. Christy pun diam-diam mengamati Jin berlatih. Ia kemudian menghampiri Jin ke kamar dan mengajaknya keluar. Sedangkan di sisi lain, Kazuya yang penasaran akhirnya memeriksa data Jin. Ia tampak terkejut melihat identitas dari ibu Jin. Sementara itu, Jin sedang bersenang-senang di klub malam bersama Christy. Mereka sebenarnya melanggar peraturan karena peserta dilarang keluar dari camp yang telah disediakan. Untungnya mereka tidak ketahuan. Setelah Christy pergi, tiba-tiba lampu kamar Jin padam dan seorang samurai menyerang dalam kegelapan. Christy yang mendengar keributan dari kamar Jin langsung kembali untuk menolong. Ia memukul kaca pintu dengan barbel agar bisa menerobos masuk. Jin ditemukan sudah berdarah-darah namun nyawanya masih tertolong. Christy pun membawa Jin pada Steve. Jin curiga serangan ini ada hubungannya dengan ibunya Jun.
Dan tanpa diduga ternyata Steve kenal dengan Jun. Mereka berdua dulu sama-sama ada di Iron Fist dan Jun merupakan petarung terbaik Tekken. Tapi masih belum jelas apa motif penyerang tadi mengincar Jin. Christie menyarankan Jin untuk pergi bersembunyi, lupakan saja Iron Fist. Yang penting Jin bisa selamat. Jin pun mengungkap dari awal ia sama sekali tidak peduli dengan pertandingan dan tujuannya hanya untuk membunuh Heihachi. Di sisi lain, Kazuya pun marah karena gagal membunuh Jin kali ini. Pada keesokan harinya, pertandingan kembali berlanjut. Dibuka dengan Christie melawan Nina si ahli Kopo dan Aikido. Melihat wajah Nina terpampang di layar, Jin pun menyadari penyerang berpedang tadi malam adalah Nina. Saat bertanding, Nina menyebut wajah pacar Christie sangatlah tampan. Dan secara tidak langsung mengakui memang dirinya yang berusaha membunuh Jin. Singkat cerita, Christie pun berhasil mengalahkan Nina dengan mudah. Sebagai kalimat perpisahan, Christie berkata ia sedang tidak ingin berbagi kekasih. Kazuya yang bertekad membunuh Jin diam-diam menawarkan $100.000 pada Brian untuk menghabisi Jin. Tanpa diketahui orang banyak, Brian pun mengganti tulangnya dengan tulang baja lentur yang dalam peraturan Iron Fist merupakan tindakan ilegal. Kazuya mengancam Brian tidak akan bisa lagi menjadi peserta Iron Fist jika tidak menerima tawarannya. Kembali pada pertandingan yang memasuki babak kedua, Jin pun akan melawan Yoshimitsu, sang master samurai. Sebelum naik ke arena, Steve memakaikan sarung tangan miliknya pada Jin yang dulu juga dipakai saat Iron Fist untuk melindungi luka Jin akibat serangan tadi malam. Steve juga terus menyemangati Jin. Heihachi yang mengetahui Jin sedang naik daun memutuskan merubah urutan tanding, tetapi Kazuya bersikeras. Ia bahkan membuat Jackhammer berkhianat pada Heihachi karena nafsunya untuk merebut Tekken. Heihachi tidak bisa berbuat apa-apa sehingga pertandingan Jin dan Yoshimitsu tetap berlangsung. Jin menggunakan tombak sementara Yoshimitsu menggunakan pedang. Setelah beberapa saat, Yoshimitsu pun berhasil menghancurkan pedang Jin dan menyisakan tongkatnya saja. Jin tidak mundur dan ia menusuk bagian leher Yoshimitsu saat lengah namun sepertinya meleset. Jin pun tanpa senjata mematahkan pedang lawan. Meski begitu, ia juga diajar habis-habisan hingga terkapar. Sementara itu, Kazuya mengungkap marga Jin pada Heihachi bahwa Jin adalah sebuah ketidakadilan semasa Kazuya masih muda. Masih belum jelas apa maksud perkataan Kazuya. Saat Kazuya berbalik, Heihachi pun melumpuhkan para penjaga dan menyalakan alarm keamanan. Dalam kericuhan ini, Jin mengingat pesan Jun untuk mengembalikan semangatnya, bahwa di dunia tidak ada yang perlu ditakutkan. Jin melawan balik dengan menyerang titik vital di kepala Yoshimitsu. Jin kembali memenangkan pertandingan. Untuk meminimalisir kekacauan, Kazuya memerintahkan Jackhammer menahan Heihachi dan semua petarung Iron Fist juga Steve. Jin terlihat terluka parah setelah melawan Yoshimitsu, bahkan tulang tangannya mengalami dislokasi. Beberapa saat kemudian, Kazuya menghampiri para petarung. Ia menyuruh mereka untuk istirahat karena pertarungan besok akan berlangsung dengan aturan yang baru, mempertaruhkan hidup dan mati demi meningkatkan jumlah penonton. Mereka akan membunuh atau terbunuh. Tidak terima dengan aturan ini, para petarung bekerja sama melakukan perlawanan setelah Kazuya pergi. Jin menghampiri sel di mana Heihachi dikurung. Jin harus menahan hasrat balas dendam dan membebaskan Heihachi agar bisa memberi kode akses pintu keluar yang ada di zona hijau Anvil. Para petarung pun berhasil kabur, namun Kazuya segera menurunkan pasukan Jackhammer untuk memburu mereka. Dalam persembunyian, Heihachi bicara empat mata dengan Jin. Ia berkata jangan menilai Tekken dari kejahatan yang dilakukan Kazuya. Tekken sebenarnya bertujuan menghentikan kekacauan dan memulihkan pemerintahan. Tentang Jun, ibu Jin, Heihachi mengakui bahwa ia yang menyelamatkan Jun yang telah dipukuli dan diperkosa oleh Kazuya. Heihachi kemudian membuang Jun dari Tekken demi keselamatannya. Sayangnya Jun terbunuh atas perintah Kazuya. Jin pun tidak percaya dengan apa yang ia dengar, bahwa Kazuya yang beberapa hari ini berusaha membunuhnya adalah ayah kandungnya sendiri. Kazuya sengaja ingin menyingkirkan Jin agar ia menjadi satu-satunya pewaris Tekken.
Tidak lama berselang, pasukan Jack Hammer menemukan keberadaan mereka. Steve pun tewas tertembak setelah mati-matian berusaha melindungi Jin. Semua peserta Iron Fist dibawa kembali ke Tekken dan Heihachi dimasukkan ke dalam sel yang kemudian diledakkan oleh Kazuya. Hingga detik-detik terakhir nyawanya terancam dan Heihachi pun bersikeras tidak menyerahkan Tekken pada Kazuya. Pada keesokan harinya, pertandingan dibuka dengan pengumuman Kazuya tentang aturan baru. Semua peserta akan bertarung sampai mati. Petarung pembuka babak semifinal adalah Sergei melawan Brian. Meski sempat tergores pedang, Brian pun sukses menjatuhkan senjata Sergei dan mencekiknya dengan rantai duri hingga tewas di tempat. Di area terpisah, Kazuya membawa Christie untuk dijadikan sandera agar Jin tidak melarikan diri. Raven yang juga berada di sana mulai mendekati Jin. Ia mengakui kehebatan Jin, namun Jin masih dikuasai amarah yang menurutnya justru bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri. Raven yakin Jin bisa menjadi juara jika merubah pola pikir bahwa ia bertarung demi semua masyarakat yang ingin terbebas dari Tekken, bukan untuk dirinya sendiri. Singkat cerita, akhirnya tiba giliran Jin untuk bertarung. Ia berjalan menuju arena sambil mengingat kenangan bersama sang ibu. Jin akan bertanding melawan Brian, sang juara bertahan Iron Fist dalam putaran final penentuan pemenang. Baru saja menyerang, Jin pun terlempar dengan satu pukulan dari Brian. Jin bangkit dan sempat terlihat semacam cahaya digital dari dalam dada Brian saat Jin menendangnya. Tubuh Brian juga sangat keras karena tulang-tulangnya sudah diganti dengan baja. Jin pun terus dihujani pukulan dan tentu saja sulit baginya tulang manusia melawan tulang baja. Jin terus mencari titik kelemahan Brian sambil terus menghindari pukulan. Ia sadar titik lemah Brian adalah kepala yang tidak mungkin tengkoraknya diganti dengan baja. Jin pun berlari ke atas batu dan saat Brian lengah, ia mendaratkan tendangan ke kepala Brian dari atas sehingga Brian pun tewas dan Jin memenangkan pertandingan. Melihat hal tersebut, Kazuya pun menjadi sangat murka. Ia tidak terima berbagi Tekken dengan Jin sehingga memutuskan membunuh Jin menggunakan tangannya sendiri di arena pertarungan. Jin yang masih kelelahan akibat pertarungan sebelumnya harus menahan sakit untuk melawan Kazuya, ayah kandungnya sendiri. Saat Kazuya sudah terkapar nyaris terbunuh, Christie pun sudah tidak tahan lagi. Ia merebut senjata penjaga dan menghabisi mereka semua. Keributan ini mengalihkan perhatian Kazuya, sehingga Jin pun berhasil melukainya, akan tetapi Jin urung membunuh. Ia membiarkan Kazuya tetap hidup. Christie kemudian menghampiri Jin dan mengumumkan Jin resmi memenangkan Iron Fist tahun ini. Dengan wajah datar, Jin pun berlalu pergi dan ia ingin segera pulang. Di luar gerbang Tekken, Jin disambut pasukan Jack Hammer yang memberi penghormatan. Kemenangan Jin membuat marga Kazama identik dengan harapan, kekuatan, dan juga kebebasan. Sejak hari itu, dunia tahu bahwa pewaris Tekken berpindah tangan pada Jin Kazama. Dan film Tekken pun selesai. Gimana guys film nostalgia kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Yang mau request film nostalgia juga, silahkan kalian ketikkan judul filmnya di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film nostalgia selanjutnya. Dan tetaplah rendah hati. Dadah.